Fitri 1447 Hijriah, Joko Widodo menyampaikan makna sederhana namun mendalam, kesabaran dan saling memaafkan. Usai menunaikan salat Aidi di Masjid Albina GBK, ia memilih merayakan Lebaran dengan penuh ketenangan bersama keluarga di Jakarta. Kehadirannya di tengah jemaah pun menarik perhatian, disambut hangat oleh masyarakat yang turut mengabadikan momen tersebut. Di balik kesederhanaannya, pesan Jokowi menjadi pengingat bahwa esensi Lebaran bukan hanya perayaan, tetapi juga refleksi diri dan mempererat hubungan sesama. Kamera. Ya, ganti-gantian ya. Maaf. Pak Jokowi. Pak, sedikit Pak. Makna Idul Fitri Pak, sedikit Pak. Sedikit aja Pak, boleh Pak. Pak izin Pak, minal aidin Pak. Terima kasih ya Pak Jokowi. Ucapan minal aidin Pak. Pak Jokowi sedikit Pak. Izin Pak. Soal pertemuan Bu Mega kemarin Pak dengan Pak Prabowo sedikit Pak. Izin Pak Idin Pak. Bu Farah. Soal aktivis aja nggak apa-apa deh. Tahan dulu, izin. Tahan dulu. Oke, saya. Sehat Bu ya. Siapa aja nggak apa-apa Bu. Makasih. Oke, apa? Ayo cepet. Dan atasnya di bawah nggak Pak? Makna Idul Fitri ini gimana Pak kalau Pak Jokowi Oke, Pak? kamu di depan biar saya lihat. Makna Idul Fitri sedikit Pak bagi Pak Jokowi gimana Pak? Apa? Makna Idul Fitri bagi Pak Jokowi. Pesan buat Lebaran kali ini gimana Pak? Apa tadi satu-satu? Makna Ya, Idul makna Idul Fitri Fitri. tahun ini Pak. Kesabaran. Pak mungkin Makasih. buat Lebaran kali ini gimana Pak? Memaafkan. Ya, udah. Makasih. Makasih apa Pak? Makasih. Maafkan siapa Pak? Makasih ya, ada stok ya. Bu, minal aidin Bu. Ibu, Pak Jokowi, minal aidin Bu. Semuanya lahir batin. Iya. Habis ini kemana Pak? Habis ini kemana Pak? Kumpul keluarga ya Pak? Iya, Bapak deh. Oke, hadap kanan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga bekerja dari rumah atau work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan. Prabowo mengatakan kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah. Untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Presiden berharap penguatan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kadin menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk bersikap waspada terhadap eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dipastikan akan berdampak pada sektor energi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dunia. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan langkah efisiensi guna menekan biaya-biaya operasional yang kini sulit dikendalikan. Tak hanya itu, Kadin juga berencana melakukan tinjauan ulang terkait outlook perekonomian dalam waktu dekat, mengingat gangguan geopolitik saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena sesat. Kita mesti hitung baik-baik, tapi memang mau tidak mau di dunia usaha mesti melakukan efisiensi. Ya, karena tentunya ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Dan yang kedua, ya kita juga mesti berpikir bagaimana bekerjasama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat. Ya. Terkait gangguan pada arus perdagangan, Anindya mengakui meski laporan spesifik mengenai hambatan ekspor belum difinalisasi, keluhan mengenai rantai pasok sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah force majeure akibat terputusnya distribusi bahan baku atau logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.